Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan masih di bab tawabi, bab kata-kata yang ikut sebelumnya. Khususnya insyaallah di hari ini kita masuk di pembahasan ataf nasak. Kita lihat qala al-mu'allif rahimahullah wa amma atfun nasaki. Adapun ataf nasak. Bahwa maka dia adalah at-tabi'ul ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfil atiyati. Ataf nasak itu adalah at-tabi, dia pengikut. Alladzi yang yatawassat, mengantarai, bainahu antaranya, wa baina matbu'ihi dan antara yang diikutinya, ahadu salah satu huruf al-atfi atau al-atiyah yang akan datang penyebutannya. Nah, ini yang kita ambil di buku dasar juga. Ataf nasak. Ataf ya antara dia dan antara yang dia ikuti ada huruf ataf. Wa qaulul musannif, perkataan penulis, wa huruful atfi asyara. Perkataan penulis huruf ataf itu ada 10. Hada alal qauli bi anna imma atifah. Hada ini alal qaul di atas pendapat bi anna bahwasannya imma adalah atifatun. Imma adalah apa? Huruf ataf. Di atas pendapat bahwa imma itu adalah huruf ataf. Jadinya 10 kalau imma juga huruf ataf. Wasahihu khilafuhu. Dan yang benarnya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh penulis. Kama sayati, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Bahwasanya imma sebenarnya bukan huruf ataf. Berarti kalau nanti imma gugur, maka huruf ataf ada berapa? 9. Dipahami kan? Itu dia. Nanti akan dijelaskan ketika datang pembahasannya imma. Insyaallah ta'ala, insyaallah. Fa'ala hadha hiya tis'ah. Fa'ala hadha, maka di atas hal ini, kalau dia sahihnya bukan, fahiya tis'atun la asyaratun. Maka dia 9 bukan 10. Maka dia 9 bukan apa? 10. Fa'awaluha. Sekarang mulai masuk menjelaskannya. Dan yang paling panjang penjelasannya itu ini yang pertama. Karena yang lain nanti dikiaskan. Paham kan? Dikiaskan. I'rabnya. Fa'awwalu hadhil hurufi, maka yang pertama dari huruf-huruf ini al-waw, yaitu waw. Wahia ummul bab, dan waw itu induk daripada bab ini. Karena pokok daripada ataf adalah apa? Waw. Walihada pada abihal musannif, oleh karena itu penulis memulai dengannya. Wahia limutlakil jam'i. Waw itu maknanya mutlak jam'. Mutlak jama'. Jama' di sini bukan maknanya jama' yang di i'rab. Jama' di sini maksudnya jama' secara bahasa. Apa makna jama' secara bahasa? Sesuatu yang berkumpul, yang ada. Iya. Makna yang dilihat di kamus. Iya. Kalau kita melihat di kamus, jama' maknanya adalah yang dikumpulkan atau yang mengumpulkan. Apa maksudnya? Maksudnya kita bisa terapkan di contoh. Beliau katakan bimakna dalam artian annaha la tufidu tartiban wala ma'iyatan. Bahwasanya dia itu tidak menunjukkan tartib berurut, tidak pula menunjukkan bersamaan. Akan tetapi mutlak jama'. Misalnya saya katakan contoh.
Ja'a Zaidun wa Amrun. Contoh misalnya dikatakan Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini tidak memberikan faedah taktil bahwa Zaid dulu baru Amr. Tidak pula memberikan faedah mutlak langsung untuk mengatakan oh datang bersamaan. Tidak. Tapi ini mutlak jamak. Mutlak dua ini intinya datang. Bisa Zaid dulu baru Amr. Bisa Amr dulu baru Zaid. Bisa juga Amr dan Zaid bersamaan datang. Yang penting sekarang ketika Anda bilang Ja'a Zaid wa Amr, Anda paham ya? Dua orang itu datang. Itu namanya mutlak jamak. Mutlak ada dua-duanya. Semua yang diatofkan kepadanya, misalnya atau atofkan lagi di sini wa Khalid. Paham kan? Berarti ketika Anda bilang Ja'a Zaidun wa Amrun wa Khalid, berarti apa? Tiga ini ada datang. Tidak memberikan faedah tartib, maksudnya Zaid dulu, baru Amr, baru Khalid. Tidak pula memberikan faedah bersamaan, maksudnya datangnya berbarengan tiga orang. Tidak harus. Yang penting apa? Ada tiga orang itu datang. Bisa jam pertama Zaid, nah jam kedua Khalid, jam ketiga Amr. Paham kan? Tidak memberikan faedah berurut, tidak pula bersama. Paham? Itu namanya mutlak jamak. Maknanya tidak tentu. Maknanya apa? Tidak tentu. Yang penting jamak ini semua ada. Yang diatofkan dengannya ini. Lihat takul. Lihat contoh yang diberikan oleh penulis. Ja'a Zaidun wa Amrun. Sawa'un sama saja. Kana maji'u Zaidin qabla maji'i Amr. Au ba'dahu. Au ma'ahu. Sama saja apakah datangnya Zaid sebelum datangnya Amr. Atau setelah datangnya Amr. Atau bersamaan dengan datangnya Amr. Itu namanya mutlak jamak. Apakah dia datang sebelumnya. Atau setelahnya. Atau bersamaan. Yang penting datang dua-duanya. Itu maknanya. Itu kalau pakai wau. Dipahamkan? Jadi dari sini nanti antum bisa pahami ayat atau hadis. Dah, misalnya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dah, sedekah itu untuk fuqara, masakin sampai disebutkan 8. Apakah menunjukkan beri dulu fuqara, setelah itu baru miskin, baru yang setelahnya? Paham maknanya? Enggak. Tidak memberikan faedah berurut. Tidak pula harus berikan bersamaan ini semua yang disebutkan. Tidak. Paham kan? Tapi untuk menunjukkan makna apa? Inilah orang-orang yang berhak diberikan. Tidak menunjukkan makna bersama. Tidak juga memberikan makna apa? Berurut. Jelas ini kan? Nah, ini semua begitu. Ini makna wau. Ya, ini makna wau. Iya. Lihat sekarang sisa i'rabnya. Faja'a fi'lun madin. Maka ja'a fi'il madin. Wa Zaidun fa'ilun. Zaid fa'il. Wal waw harfu atfin. Sementara waw adalah huruf apa? Ataf. Begitu semua nanti i'rabnya. Huruf ataf. Wa amrun ma'tuf ala Zaid. Amr diatofkan kepada Zaid. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un mitluhu. Dan yang diatofkan kepada marfu dirofa semisal dengannya. Wa alamatu rafihima ad-dhammatu dhahiratu ala akhirihima. Alamat rafa keduanya dhamma nampak pada akhir keduanya. Wakis ala hadal irabi baqiyatal amsilatil atiyati. Kiaskan di atas i'rab ini sisa contoh-contoh yang akan datang. Jadi contoh yang akan datang itu tidak perlu, tinggal antum ganti saja wawunya dengan huruf atau yang lain. Misalnya fa, tinggal antum bilang fa harf atau. Dipahami kan? Suma harf atau. Hatta harf atau. Begitu. Kiaskan nanti i'rab setelahnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, Asani al-fa. Sekarang yang kedua adalah fa. Apa itu fa? Wahya litartibi wa ta'kibi. Sementara fa menunjukkan makna tartib berurut
Wa ta'kid, langsung, berurut dan langsung. Sebentar akan dijelaskan secara istilah. Wa ma'na tartib, arti tartib, an-nasani ba'dal awal. Arti tertib itu yang kedua itu setelah yang pertama. Misalnya ya, itu dalam contoh ini. Ana ganti ini waw menjadi fa. Ya. Ana ganti ini waw menjadi fa. Nah bilang ja'a Zaidun fa Amrun fa Khalidun. Berarti ini berurut. Datang Zaid, setelah itu Amr, kemudian Khalid. Paham? Terus ta'kid. Ta'kid artinya tidak ada jaraknya, tidak ada selang waktunya antara datang Zaid, Ahmad dan Khalid. Lihat maknanya. Wa ma'na ta'kid, jadi intinya dulu tadi tertib itu yang kedua itu, maksud setelah huruf athof itu setelah yang sebelum huruf athof. Itulah tertib. Iya. Kita bilang apa? Tertib. Tertib tuh kita bilang. Kalau bahasa Arabnya tartib. Paham kan? Jelas sama berarti? Sama kan? Beda? Beda tertib dengan tertib? Oh beda. Kalau tertib apa? Coba kita lihat kamus bahasa. Apa dia bilang kamus besar kita? Tertib. Teratur, menurut aturan, rapi. Itu maknanya. Tertib, teratur, menurut aturan, rapi. Jadi sama ya. Kan yang kedua setelah yang pertama. Berarti apa itu? Terurut. Nah, teratur. Berarti sama. Tertib, tertib. Dipahami kan? Sama. Wa mana ta'kid? Cuman dia ditambah lagi ta'kid. Apa ta'kid? Beliau bilang, ayyaku astani ba'dal awal bila muhlah. Bidomil mim. Di doma mimnya. Muhlah. Kata beliau, ayyaku astani. Terjadinya yang kedua. Ba'dal awal. Setelah yang pertama. Bila muhlah. Tanpa ada muhlah. Muhlah. Bidomil mim. Di doma huruf mimnya. Muhlah. Apa artinya muhlah? Beliau terangkan. Yaitu muhlah artinya tarohin wa ta'akhurin. Tanpa diakhirkan. Paham kan? Atau kita bilang tanpa selang waktu. Paham kan? Jadi berurut tanpa selang waktu. Begitu jadinya. Berurut tanpa selang waktu. Itulah makna fa. Jadi kalau antum dapat huruf fa di Quran atau hadis, itu maknanya. Berarti yang baik-baik. Langsung itu faedahnya. Iya. Lihat kata beliau rahmallah. Nah contoh. Ja'a Zaidun fa Amrun. Kapan antum bilang begitu? Idza kana maji'u amrin, jika datangnya Amr akiba maji'i Zaidin min ghairi muhlatin. Jika datangnya Amr langsung ikut setelah datangnya Zaid tanpa muhlah, tanpa jeda. Paham ini? Tanpa selang waktu. Dipahami ini? Jadi kalau ada waktunya antara datang pertama dan yang kedua, tidak pakai fa. Pakainya huruf lain lagi sebentar. Dipahami ini kan? Itu kalau masih maknanya berurut. Kalau tidak berurut, tidak beraturan, ya pakai waw. Tapi kalau beraturan tanpa selang waktu, pakai fa. Kalau ada selang waktunya tapi beraturan, pakai yang setelahnya sebentar. Dipahami ini? Kan ada semua hurufnya yang dipakai. Asalid, yang ketiga. Summa. Bidom misa. Di dom masanya. Kan di sana ada juga sama. Di fathah sa'nya.
Cuma beda maknanya. Kalau sama isim isyarah. Ini summa. Paham kan? Ini summa. Di dhamma ta'nya. Wahyalit tartib wa tarohi. Kalau summa, dia maknanya tartib, masih berurut, teratur. Wa tarohi. Tapi lawan dari muhlah. Dia tarohi. Apa artinya tarohi? Ada selang waktu antara yang pertama sebelum dengan yang kedua. Mana tertib kama taqaddam? Mana tertib sebagaimana yang telah lewat di atas tadi. Wa ma'na tarohi, arti tarohi ayyako asani. Yang kedua jatuh ba'dal awal. Setelah yang pertama tapi bimuhlah. Apa arti tadi bimuhlah? Ada selang waktunya. Nah contoh ja'a Zaidun summa Amrun. Datang Zaid kemudian Amr. Kalau pakai summa pasti ada jarak waktunya. Idza kana maji'u Amrin, jika datangnya Amr ba'da maji'i Zaidin bimuhlah. Setelah datangnya Zaid tapi ada jaraknya. Ada jeda waktunya. Selesai Arabi yang keempat. Au. Wahiyatus ta'malu lima'anin. Ini au memiliki banyak makna. Nanti antum hati-hati di dalam kalimat. Au ini digunakan dalam beberapa makna. Di antaranya ini yang berlokasi ini baru 1, 2, sedikit. Minha asyak. Di antaranya bermakna ragu. Terjemahnya atau maknanya tapi dia ragu. Lihat. Nah, ja'a Zaidun au Amr. Datang Zaid atau Amr. Apa artinya ini? Idza kunta syakkan fil ja'i minhuma. Kalau antum ragu pada yang datang dari keduanya. Dipahami ini? Nanti ada lagi maknanya. Di sini belum kasih 1. Nanti di mutamimah dikasih lagi makna yang lain. Paham kan? Jadi bisa bermakna ragu. Ja'a Zaid am Amr. Datang Zaid atau Amr. Paham kan? Antum ragu siapa yang datang dari keduanya. Yang jelas ada salah satu. Tapi saya ragu apakah Zaid atau Amr. Kalau antum ragu. Tahu syakat apa makna syak? Apa itu ragu? Poinnya nilainya berapa? 50-50. Inilah pakai au. Anda paham kan? Pakainya apa? Au. Nanti maknanya bisa lil ibahah. Bisa bermakna mubah, bukan bermakna syak. Misalnya contoh dalam kalimat, ini karena juga banyak penggunaannya walaupun tidak disebut oleh penulis, saya sebutkan. Misalnya, jalisil ulama, awiz zuhad. Duduklah bersama ulama atau orang-orang yang zuhud. Ini maknanya apa ini? Bukan bermakna ragu, tapi maknanya apa? Mubah. Paham kan? Ini makna kedua. Mubah karena boleh antum duduk bersama ulama, boleh antum duduk bersama siapa? Ahli zuhud. Paham? Makna ketiga bisa bermakna takhir, memilih. Bukan bermakna ragu, bukan bermakna mubah, tapi maknanya memilih. Ini 3 makna ini. 1 disebut oleh penulis, 2 yang Anda sebutkan ini selalu datang begitu. Antara itu dan itu. Nanti ada ciri-cirinya. Insya Allah di mutamimah baru kita jelaskan. Apa ciri-cirinya ini kalau bermakna syak? Apa ciri-cirinya kalau bermakna ibahah? Apa ciri-cirinya bermakna takhir? Kalau takhir misalnya gini. Iya. Tazawaj Hindan au ukhta. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Apa maknanya ini? Bukan dia ragu mau pilih yang mana. Paham kan? Bukan juga ibahah. Kan tidak boleh pilih dua-duanya. Ini bersaudari ini. Kan tidak bisa dua-duanya. Langsung dinikahi 2 bersaudari. Tidak bisa. Iya kan? Maka ini untuk memilih. Nikahilah Hindun. Kalau tidak,
maka saudarinya. Paham Arif? Seru sekali dia dengar kalau itu. Dipahami ya? Ini 3 makna. Nanti ada ciri-cirinya. Yang belum sampaikan yang ini makna yang mudah. Bermakna syak. Ragu. Iya. Ini yang disebutkan. Yang jelas pembahasan kita ini di dasar. Bukan maknanya paling pokoknya. Tapi bacaan antara setelahnya dan sebelumnya. Bahwa setelah au itu bacaannya sama dengan sebelum au. Itu paling pokok. Al-Khamis yang kelima. Am ini sama dengan au maknanya. Atau. Am ini maknanya sama dengan au atau. Tapi beda dari sisi ini. Wahyali tolabit ta'yin. Dia untuk meminta kejelasan. Fungsinya awa sama-sama atau maknanya. Sama-sama terjemahannya atau. Tapi kalau au tadi maknanya umum kan. Kalau ini untuk meminta kejelasan. Terus ciri-cirinya ba'da hamzatil istifham. Pasti sebelumnya ada hamzah istifhamnya. Pasti sebelumnya ada apa hamzah istifham. Lihat. Aja az-Zaid am Amr. Apakah Zaid yang datang atau Amr? Terjemahnya atau juga atau. Tapi dia meminta kejelasan. Di sini jawabannya apa? Tidak boleh pakai na'am atau la. Ini harus jawabnya jelas. Karena dia minta apa? Kejelasan. Apakah Zaid yang datang atau Amr? Belum bilang. Idza kunta aliman anal ja'i ahaduhuma. Kalau antum tahu bahwa salah satu dari keduanya datang. Tapi walam ta'lam ainahu. Ain pakai ain. Tapi antum tidak tahu ainahu. Zatnya, pastinya siapa. Sebenarnya antum tahu. Yang datang Zaid atau Amr kan. Tapi antum ragu siapa ya. Makanya antum meminta kejelasan sama orang lain. Wa talabta minhu ta'yinahu. Maka antum minta darinya. Yaitu dari orang yang antum ajak bicara. Ta'yinnya. Pemastiannya. Iya. Walihada yujabu anis su'ali al-madkur. Oleh karena itu dijawab dari pertanyaan yang disebutkan. Bita'yini ahadihima. Dengan menentukan salah satu dari keduanya. Fayuqal. Maka dikatakan Zaid. Jadi ketika orang tanya. Aja Zaid am Amr. Antum katakan Zaid. Au yuqal atau dikatakan Amr. Pokoknya antum harus ta'yin. Pastikan siapa yang datang. Iya. Wala yujab bina'am wala bila. Tidak dijawab dengan na'am atau tidak dijawab dengan apa? La. Antum ketika ditanya. Aja Zaid am Amr. Langsung antum bilang na'am. Apakah Zaid datang atau Amr? Bilang apa? Na'am. Iya. Maksudnya. Atau antum bilang la. Tidak. Maksudnya. Tidak Zaid, tidak Amr atau bagaimana? Paham ini? Tidak begitu jawabannya. Jawabannya harus dengan ta'yin. Itu kalau pakai am. Iya. Wala takul. Wala bikul. Tidak boleh pula untuk jawab dengan ucapan. Ja'a ahaduhumah. Datang salah satu keduanya. Paham kan? Iya. Li adamil faidati. Karena tidak ada faedahnya. Kan dia minta kejelasan. Iya. Asadis yang ke-6. Imma. Ini yang diperselisihkan tadi. Imma, ya kan? Datang dia. Al-maksuratu al-hamzatu. Al-masbuqatu bimitliha. Yang dikasroh hamzanya, dia diawali oleh yang semisal dengannya. Ini imma tidak pernah datang sendiri. Selalu kalau dia datang, pasti ada dulu imma sebelumnya. Paham kan? Diawali oleh yang semisal dengannya. Kata yang sama. Wahya metel. Terus kata beliau. Wahya metel au. Imma ini sama dengan au. Di mana tadi? Bisa bermakna apa tadi? Syak. Bisa juga bermakna ibahah. Bisa juga bermakna takkid. Persis au. Kalau dia jadi huruf atau. Iya. Nah.
Ja'a imma Zaidun wa imma Amrun. Lihat. Ja'a imma Zaidun wa imma Amrun. Atofnya itu yang kedua itu. Imma yang kedua. Kan syaratnya dia harus diawali oleh kata yang semisal. Jadi itu yang pertama. Imma yang pertama itu kata yang semisal. Paham ini? Wa imma Amrun. Ini yang masalahnya dia diperselisihkan. Karena imma itu selalu lagi diawali oleh huruf atof. Waw. Wa imma. Selalu begitu. Sehingga atofnya siapa? Waw atau imma? Dipahami kan? Iya. Lihat kata beliau rahimahullah. Idza kunta syakkan fil ja'i minhuma. Kalau antum ragu pada yang datang dari keduanya. Kemudian beliau tegaskan. Wasohi annaha laysat bi'atifatin. Yang sohinya dia bukan huruf atof. Kenapa? Limulazamati dukhuli harfil atfi alaiha wahual waw. Karena selalu masuk huruf atof juga padanya. Jadi imma ini selalu dimasuki lagi oleh huruf atof. Wahual waw. Yaitu huruf atof yang selalu masuk padanya adalah apa? Waw. Wal atifu la yadukhulu ala mitlihi. Dan huruf atof tidak masuk pada yang huruf atof semisal dengannya. Masa dia huruf atof masuk pula di mana? Di huruf atof. Tidak cocok. Iya enggak ya, Syari? Kenapa antum senyum-senyum? Itu dia pikir masa jeruk makan jeruk. Kan tidak cocok. Kalau Syahril makan jeruk cocok. Paham kan? Antum paham maksudnya? Atof masuk ke huruf atof. Kan tidak bisa. Paham kan? Atof itu masuk pada huruf lah. Pada kata yang lain. Sekarang, wa imma. Maka antum harus memilih. Huruf atofnya imma atau waw. Karena tidak mungkin. Sama dengan huruf jar. Bisa nggak huruf jar masuk pada huruf jar? Tidak bisa. Kalau antum dapat pasti dia bukan huruf jar. Misalnya antum dapat dalam kalimat fihi. Fihi. Kesama tak? Fi kemudian fihi. Hi-nya kan bisa domir kan begitu. Fi ini apa? Itu maksudnya. Pastikan bukan huruf jar. Pastikan apa? Bukan huruf jar. Apa dia? Ya, asmaul khamsah. Asmaul khamsah kan? Fa, fuka. Iya kan? Faka, fika. Kan begitu? Pastikan. Itu asmaul khamsah. Pasti bukan huruf jar. Karena huruf jar tidak akan mungkin masuk pada huruf jar. Jelas kan? Sama juga dengan ini. Huruf atof tidak akan mungkin masuk pada huruf atof. Makanya yang benarnya bukan huruf atof dia. Wa innama hiya harfu tafsilin kal ula. Sesungguhnya dia adalah huruf untuk merinci seperti yang pertama. Yaitu seperti imma yang pertama. Kan ja'a imma Zaidun. Wa imma Amrun. Datang. Apakah Zaid saja atau Amr saja? Iya, huruf yang berfungsi untuk merinci. Meminta rincian. Siapa yang datang dari keduanya? Fa inna harfu tafsilin bittifaq. Karena yang pertama itu huruf tafsil berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan apa? Kesepakatan. Itu dia. Jadi yang sahih ini gugur. Karena huruf atof tidak masuk pada huruf atof. Itu alasannya. Asab yang ketujuh. Bal. Bal. Wahia lil idrob. Dia bermakna al-idrob. Akan dijelaskan apa itu al-idrob. Wa ma'na al-idrob. Makna al-idrob. Ja'ala ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Dia jadikan apa yang sebelumnya dalam hukum didiami tentangnya. Didiami tentangnya. Dipahami ini? Dalam hukum misalnya kita katakan pakai bal ya. Ja'a Zaidun bal Amrun. Datang Zaid bahkan Amr. Sekarang yang dimunculkan apa? Bahkan Amr. Zaidnya bagaimana setelah itu? Paham? Tenggelam beritanya dengan yang ini setelahnya. Paham di idrok?
dipukul. Idrob kan? Dibenamkan dengan beritanya Amr. Datang Zaid, bahkan Amr. Maksudnya bahkan Amr datang, kan begitu? Zaidnya bagaimana? Diidrob, tenggelam beritanya. Anda paham ini? Hah? Belum bilang apa? Dia jadikan yang sebelumnya dalam hukum yang didiami. Kan antum bilang balja Amr. Kan begitu sekarang jadinya. Bahkan Amr datang. Zaidnya bagaimana? Didiami hukumnya. Tenggelam beritanya dengan adanya ini yang setelahnya. Paham mana idrob? Jadi seakan-akan itu Zaid yang sebelum bal diapakan? Didiami hukumnya. Maksud hukum datangnya. Datang atau tidak dia? Didiami. Bal Amr. Dipahami ini? Jadi sebelum bal itu hilang beritanya. Dihilangkan oleh berita setelah apa? Bal. Jelas kan? Sebenarnya untuk bilang akal tu samaka bal hubzan. Samakan ikan. Bahkan roti. Yang besar sekarang apa beritanya? Roti. Bukan ikan. Ikannya di mana? Dimakan atau tidak? Hah? Didiamkan hukumnya. Makan tapi didiamkan. Jadinya itu seperti perkara yang apa? Tidak dianggap. Begitu. Pamana idrob? Itulah bal. Itulah bal. Iya. Lihat. Nah contoh. Ja'a Zaidun bal amrun. Ay bal ja'a amrun. Bahkan datang Amr. Fabal, maka lihat prakteknya bal suri. Fabal soropat al-hukma, bal memalingkan hukum, wahwal maji itu datang amma qoblaha dari apa yang sebelumnya, wahwa Zaid itu dia adalah Zaid, wa ja'alatu fi hukmil maskuti anhu, dan dia jadikan Zaid dalam hukum yang didiami tentangnya, faka'annahu lam yajri alaih hukum, seakan-akan tidak berlaku padanya hukum, lal maji wala bi adami, tidak datang tidak pula dikatakan tidak ada, tidak dihukumi datang, tidak pula dikatakan tidak datang. Paham kan? Didiami hukumnya. Didiami hukumnya. Itu dia bal fungsinya. Asamin yang ke-8. La, kalau la mudah. Kan ketika bilang ja'a Zaid la Amr, apa maksudnya? Datang Zaid tidak Amr, berarti Amr tidak, Zaid datang. Mudah sekali kalau la, kan nafi. Wahya tanfi amma ba'daha nafsul hukmul ladzi sabata lima qablaha. Dia menafikan hukum apa yang setelahnya. Ya, menafikan ya amma ba'daha apa yang setelahnya nafsul hukum. Hukum itu alladzi sabata lima qablaha, yang tetap untuk sebelumnya. Jadi tetap untuk sebelumnya, dia nafikan untuk setelahnya. Itu intinya. Nah, contoh, ja'a Zaidun wala la amrun. Datang Zaid la amrun. Datang Zaid tidak Amr. Berarti siapa yang datang? Zaid. Fahukum maji sabitun li Zaid. Maka hukum datang tetap untuk Zaid. Manfiun an Amr, dinafikan dari Amr. Atas yang ke-9. Lakin bisukunin nun, disukun nunnya, kan di sana ada lakinna. Di tasdid nunnya. Kalau ini apa? Lakin disukun nunnya. Wahiyatu qarriru hukma ma qablaha wa tuthbitu didduhu wa tuthbitu diddahu lima ba'daha. Masya Allah. Dia adalah menetapkan hukum untuk apa yang sebelumnya dan menetapkan lawannya terhadap apa yang setelahnya. Mentakrir hukum sebelumnya dan menetapkan lawan setelahnya. Jadi yang dia tetapkan itu selalu lawannya. Lihat. Nah, contoh dulu lihat. La tadrib Zaidan. Ini kan mentakrir hukum ini. Jangan kamu pukul Zaid. Paham takrirnya, penetapannya? Jangan kamu pukul Zaid. Lakin Amron. Apa yang setelahnya itu lawan dari sebelumnya. Jangan kamu pukul Zaid. Lakin Amron. Akan tetapi Amr. Apa maksudnya? Pukul Amr. Pokoknya selalu lawan. Saya bilang begini sekarang. Sekarang saya balik. Ya.
Misalnya bilang idrib Zaidan lakin Amron. Apa maksudnya? Pukullah Zaid akan tetapi Amr. Maksudnya apa itu? Itu maksudnya. Jadi dia selalu lawannya. Paham ya? Ini berarti mirip juga dengan makna lakinna. Lakinna kan, tapi mainnya lakinna disangkaan. Kalau ini di zahir kalam. Kalau lakinna kan disangkaan. Apa lakinna? Menetapkan apa yang disangka nafi. Artinya kalau sebelumnya nafi, berarti dia tetapkan. Ya kan? Dan menafikan apa yang disangka tetap. Mirip di maknanya. Karena memang terjemahannya sama. Akan tetapi. Paham kan? Terjemahannya sama. Akan tetapi. Mirip. Tapi beda hukum. Beda hukum. Ay lakin idrib amron. Ay yaitu akan tetapi pukul amr. Walakin qarrarat hukma ma qablaha wahyan nahi an darbi zaid. Maka lakin menetapkan hukum apa yang sebelumnya, yaitu melarang dari memukul Zaid. Wa asbatat didahu lima ba'daha, dan menetapkan lawannya terhadap apa yang setelahnya. Wahwal amru bidorbi amr, yaitu perintah untuk memukul Amr. Al-Ashir yang ke-10. Hatta. Ini yang terakhir. Hatta. Wahya limutlakil jam'i kalwawi. Hatta ini mutlak jamak. Seperti apa? Waw. Paham? Mutlak jamak seperti apa? Waw. Ini kalau antum baca ikut. Kalau antum baca ikut ya. Karena nanti bisa dibaca aja. Antum kadang begini. Ya. Untuk baca nafsu begini. Akal tu sama kata hatta rosaha. Ini maknanya tidak berurutan. Samakan ikan sampai kepalanya. Ini mutlak jamak. Mutlak jamak. Tidak berurut. Tidak juga menunjukkan tidak berurut. Apa maknanya? Samakan ikan sampai kepalanya. Artinya bisa saya antum makan dulu kepalanya, baru badannya. Bisa juga badannya dulu, baru kepalanya. Bisa juga langsung badan sama kepalanya. Bisa kan ikan kecil? Ikan mairo. Kalau di Makassar, ikan mairo namanya. Kalau di tempatnya itu apa? Puri. Itu ikan yang kecil. Yang masih lembek tulangnya. Aduh paham ini? Jelas ini? Kan enggak. Dia mutlak jamak. Tapi ingat, ini kalau jadi huruf atau. Kalau huruf jar lain lagi. Kalau dibaca rosiha, maknanya goyah. Antum bilang akalku sama kata hatta rosiha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Artinya dari badan sampai kepala. Karena maknanya setelah huruf jar itu, dia maknanya puncaknya. Itu makan dari bawah, kepalanya terakhir dihisap otaknya. Paham kan? Telan ludah kunami. Saking enaknya ya. Alhamdulillah. Jelas ini? Jadi maknanya itu kalau dia jadi huruf atop, perhatikan ini. Maknanya kalau dia jadi huruf atop mutlak jamak. Mutlak jamak. Paham kan? Tidak berurut. Tidak juga mengatakan tidak. Iya. Bersamaan. Itu wow. Nahu qaulil Arab. Contohnya ucapan orang Arab. Akal tu sama kata hatta ro'saha bin nasbi. Baru ingatkan dibaca nasab. Hatta ro'saha. Fahatta atifah ro'saha maktub ala sama kata. Maka hatta huruf atof. Ro'saha diatofkan kepada sama kata. Wal maktub alal mansubi mansubun mitluhu. Yang diatofkan kepada mansub semisal dengannya. Paham kan? Faedah. Setelah itu karena hatta ini penulis bilang fi ba'dil mawadi, maka ada faedah. Al-atfu bi hatta qalil fi kalamil Arab. Ataf dengan hatta itu sedikit dalam kalamnya orang Arab. Karena hatta ini huruf jar pada dasarnya. Makanya ataf dengan hatta itu apa? Sedikit dalam kalamnya orang Arab.
Wa qaulul musannif, dan perkataan penulis, wa hatta fi ba'dil mawadi, hatta pada sebagian tempat, maknahu artinya anna hatta tarotan takunu atifah, bahwasanya hatta itu kadang menjadi huruf ataf. Paham kan? Wahia qalil kama taqaddam, dan ini tentunya sedikit sebagaimana apa? Yang telah lewat. Ini sedikit sebagaimana yang telah lewat. Wa tarotan takunu jarotan, dan kadang dia menjadi huruf apa? Jar. Nahwu qouli ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala huruf jar. Hatta matla'il fajri. Matla'i. Dari situ huruf apa? Jar. Terus yang ketiga, watarotan takunu ibtidaiyatan. Kadang dia menunjukkan ibtidaiyah, jumlah baru. Berarti setelahnya apa? Diropa. Setelah hatta malah diropa. Karena menunjukkan apa? Jumlah baru, tahu ibtidaiyah, mutada. Setelahnya mutada. Nah contoh, fazatul labu hatta Muhammadun najihun. Jadi Muhammadun mutada, najihun apa? Khobar. Fatah sulu, maka tersimpulkan anali hatta salah kata aujuhin mukhtalifatin. Bahwasanya untuk hatta itu 3 sisi yang berbeda-beda. Nah 3 itu tadi. Atau jar, ibtidaiyah. 3 sisi yang berbeda. Warubbama kana ba'dul amthilati solihan lihadihil aujuhi as-salasati. Kadang sebagian contoh cocok untuk 3 sisi tadi itu. Sebagian contoh boleh untuk terapkan 3 itu. Artinya bacaannya terserah tuh. Karena boleh dibaca berapa sisi? 3 tadi itu. Sebagian contoh begitu pas. Bisa. Kal mitalil mutaqaddim. Seperti contoh tadi di atas. Antum bisa katakan akal tu sama kata hatta ro'saha atof. Boleh juga jadi huruf jar. Akal tu sama kata hatta ro'siha. Boleh juga antum ibtidaiyah. Akal tu sama kata hatta ro'suha. Dipahami ini? Jelas kan? Boleh. Sebagian contoh boleh untuk 3 sisi itu. Fa inna ro'sa inna sobta kanat hatta atif. Sesungguhnya kata ro'os, kalau antum nasob maka dia huruf apa? Atof. Kalau antum nasob maka dia huruf atof. Wa in jaror tahu kalau antum jar dia kanat jarotan, maka dia adalah huruf apa? Jar. Wa in rofa tahu kalau antum rofa dia kanat ibtidaiyatan, maka dia adalah apa? Ibtidaiyah. Wa huwa mubtada. Maka setelahnya adalah sebab mubtada. Wa khobaruhu mahdhuf. Dan khobarnya ya tentunya di kata ro'suha ini kan tidak ada khobarnya kan? Berarti mahdhuf. Takdirnya lewat takdir dalam contoh tadi hatta ro'suha ma'kul, sampai kepalanya juga dimakan. Sampai kepalanya juga apa? Dimakan. Karena khobar itu boleh hilang. Khobar itu boleh hilang. Sebagaimana mubtada boleh juga apa? Hilang. Dipahami ini kan? Jelas ini? Inilah penggunaannya apa? Hatta. Itu kan masuk pada fi'il. Iya, ini kan isim. Dan kan itu kan yang menasab, tak? Kan an yang disembunyikan menasab fi'il mudhari. Kalau bukan yang di lakin itu Ustaz, berarti misalnya sini lawannya ini kalau misalnya seperti kalau jangan pukul berarti lawannya pukul. Pukul. Nah, kalau disuruh pukul berarti lawannya jangan pukul. Idrib Zaidan lakin amron. Pukul Zaid lakin amron. Maksudnya lakin amron la tadrib. Alhamdulillah. Masih ada ini hukum atop, insyaallah kita barengkan nanti besok pembahasannya dengan taukid. Alhamdulillah.